Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman sekalian, haturan wilujeng tepang deui selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Didi Family. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di video kali ini seperti biasa saya menyambung video yang kemarin ya, video sebelumnya. Yang di video kemarin tentang jamuan buhaira. Nah, untuk video ini seperti yang video kemarin saya katakan tentang tentang berdialog dengan buhaira, dan di video yang sekarang yaitu tentang saran buhaira kepada Abu Thalib. Ya, baiklah teman-teman, supaya untuk menyingkat waktu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saran buhaira kepada Abu Thalib. Teman-teman sekalian, buhaira pun menanyakan banyak sekali hal kepada Nabi Muhammad tentang tidur Nabi Muhammad, postur tubuh Nabi Muhammad, dan banyak lagi hal lainnya. Nabi Muhammad menjawab semuanya, dan semua jawaban itu sesuai benar dengan perkiraan buhaira. Kemudian buhaira melihat punggung Nabi Muhammad dan mendapati tanda kenabian di antara kedua bahu Nabi Muhammad. Tanda kenabian itu seperti bekas orang berbekam. Setelah itu buhaira mendekati Abu Thalib dan bertanya kepadanya, "Apakah anak muda ini anakmu?" "Ya, dia anakku," jawab Abu Thalib. Buhaira menggeleng. "Tidak, dia bukan anakmu. Anak muda ini tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup." Abu Thalib agak tercengang. Lalu dia pun mengangguk. "Kau benar, dia bukan anakku, dia anak saudaraku." Buhaira mengangguk puas lalu bertanya lagi, "Apa yang dikerjakan ayahnya?" "Ayahnya telah meninggal dunia ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya." "Engkau benar," kata buhaira menghela napas dalam-dalam. Kemudian sambil berbisik dia menyampaikan sebuah saran dengan sangat sungguh-sungguh. "Sekarang dengar saranku baik-baik. Bawa anak saudaramu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jaga dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat, mereka pasti membunuhnya. Sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudaramu ini. Karena itu, segera bawa pulang dia ke negeri asalmu." Abu Thalib tampak ketakutan dengan peringatan itu. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan buhaira itu benar. Maka dari itu, segera setelah urusan bisnisnya selesai, Abu Thalib segera membawa Nabi Muhammad pulang. Sesulit apapun beban hidupnya, Abu Thalib tidak pernah lagi pergi berdagang ke tempat jauh demi melindungi keponakannya itu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi di video ini yang saya bacakan tadi ya, tentang saran buhaira kepada Abu Thalib. Jadi pas sesudah makan, nah yang di jamuan makan oleh buhaira kepada orang Quraisy, kabilah Quraisy, kan bertanya kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad kan tidak mau menjawab karena si pendeta buhaira itu ngomongnya pakai demi Lata dan Uzza. Nabi Muhammad muncul membung naon ngajawab jeung aya Lata dan Uzza, dan Nabi Muhammad sedikit marah tuh karena pendeta buhaira itu menyebutnya demi Lata dan Uzza. Kalau nyebutnya demi Allah, Nabi Muhammad mau menjawab. Akhirnya si pendeta buhaira itu menjawab dengan demi Allah. Nah, makanya dia tersenyum Nabi Muhammad karena dia tidak mau itu mendengar dia Lata dan Uzza. Nah, sesudah gitu kan mau bertanya, kata Nabi Muhammad, karena dia tidak mau menyebutnya dengan nama Allah, maka Nabi Muhammad mau menjawabnya. Dan akhirnya ya buhaira pun menanyakan banyak hal tentang Nabi Muhammad, dari mulai postur tubuh,
terus apa sih, tidurnya Nabi Muhammad gimana, terus kemudian banyak yang lainnya ya yang ditanyakan Buhaira. Nah, dijawabnya itu kata apa yang ditanyakan Buhaira semakin yakin apa yang dia perkirakan sesuai dengan keyakinan dia ya, karena dia juga kan baca-baca kitab sebelumnya, kitab-kitab dari Nasrani tersebut ya, ada tanda-tandanya gitu bahwa nanti akan ada nabi terakhir. Makanya si pendeta Buhaira itu pas lihat dan ditanyakan ke Nabi Muhammad itu ya, waktu Nabi Muhammad kecil itu sesuai dengan kitabnya dia gitu. Nah pas begitu Buhaira teh langsung ini lagi lihat punggung Nabi Muhammad, dibalikin punggungnya, pas dilihat dari punggung Nabi Muhammad ya benar di sana mendapati tanda kenabian di antara kedua bahu Nabi Muhammad, dan tanda kenabian itu seperti bekas orang yang berbekam. Jadi di cerita ini, jadi pas ada tanda kenabian itu ada di antara di sini ya, di antara dua bahu Nabi Muhammad di punggungnya, dan itu kalau alam ya di sini terdapat tanda kenabiannya itu seperti orang yang berbekam, berarti kalau nggak salah kan dulu saya pernah berbekam berarti bulat ya, begitu di sini di belakang ini. Nah terus Buhaira sudah puas bertanya ke Nabi Muhammad, langsung dia bertanya lagi kepada Abu Talib, menanya apakah ini anakmu? Kata Buhaira kepada Abu Talib, Abu Talib ya itu anak saya. Dan menerima cek ke Buhaira, lain, tidak mungkin, ini pasti bukan anakmu, karena tidak pantas anak ini mempunyai ayah yang masih hidup. Pas Abu Talib deh ya, karena Abu Talib juga orangnya baik dan jujur ya, dia kaget gitu. Nah apal pastikan ya Abu Talib jawab, kau benar Buhaira, emang dia bukan anakku, dia anak saudaraku. Nah Buhaira mengangguk puas lah, bertanya lagi, apa yang dikerjakan ayahnya? Nah pas ini Abu Talib menjawab lagi, ayahnya telah meninggal semasa dia dalam kandungan, yaitu seusia 2 bulan kandungannya. Nah kata Buhaira, engkau benar. Terus si Buhaira langsung menerima, tarik nafas, karena apa yang dia tanyakan, apa yang dia terus ke Nabi Muhammad, terus nanya lagi ke pamannya Abu Talib, sesuai dengan jawaban yang tertera di kitabnya dia gitu ya. Nah udah gitu pas sudah bertanya ini, lalu Buhaira berbisik ngobrol jeung Abu Talib, mendiamah gini, sekarang mendiamah dengarkan saranku baik-baik, bawa anak saudaramu ini ke negeri asalmu sekarang juga, jaga dia dari orang Yahudi, demi Allah jika mereka melihat padanya seperti yang aku lihat, mereka pasti membunuhnya. Nah jadi si Buhaira menyarankan ke Abu Talib, mendiamah bahwa di ibudak ulah sampaikan ke dia ulah katinggali ke orang-orang Yahudi, namun dia misalkan ikat tinggali ke orang Yahudi bahaya, soalnya lamun ningali dina tanda-tandana terus dia yakin dia pasti budak dibunuh, karena cenah buru-buru bawa balik deui, bisi engke kapangi ke orang Yahudi mah dibunuh, karena kata Buhaira ini anak nanti kelak akan menjadi orang besar, jadi karena orang Yahudi itu tidak mau gitu kan. Nah udah begitu dengar sarana gitu, jadi Buhaira teh buru kalau mau beres bisnisna bawa di ke negeri asalmu, nyata ke kota Mekah, lah sampaikan lama di dia, lamun katinggal ke orang Yahudi ya anak pasti dibunuh, seperti yang sebelumnya dulu ya, itu waktu usia 5 tahun ya, itu dulu pas orang-orang Busra teh ya, pas begitu kan itu orang-orang Habasah teh dia kan mau diculik untuk dibunuh sama kota Nabi Muhammad, makanya pas dulu Halimah Sa'diyah dibawa lagi ke kota Mekah. Nah ini juga udah dia di usia ini Nabi Muhammad dibawa berdagang ya sama Abu Talib, itu juga sama jadi orang Yahudi juga sama, kalau misalkan melihat Nabi Muhammad karena sesuai dengan tanda-tandanya
Maka Nabi Muhammad juga cenah akan dibunuh. Mendengar saran itu langsungnya Abu Thalib sudah beres dagang bisnisnya, dia membawa lagi Nabi Muhammad untuk kembali lagi ke kota Mekah. Dan Abu Thalib juga, karena dia juga sayang sekali kepada Nabi Muhammad melebihi dari sayang anak-anaknya, sesulit apapun beban hidupnya, Abu Thalib tidak pernah lagi berdagang ke tempat jauh dan melindungi keponakan. Jadi Abu Thalib juga biasanya dagang ke negeri Sam, kemana ketika jauh. Ini mah sekarang dagangnya walaupun manehna sulit, tidak mau jauh dagangnya karena dia tidak mau jauh dengan Nabi Muhammad, keponakan yang disayangnya itu. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi di video ini tentang Muhammad teladanku, tentang yaitu saran dari Buhairah kepada Abu Thalib untuk Nabi Muhammad. Nah, insya Allah untuk video selanjutnya yaitu tentang perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan tentang Muhammad teladanku, tentang masa muda Rasulullah, menambah wawasan baik untuk diri pribadi saya maupun untuk teman-teman sekalian, dan bisa mengetahui dan memperdalam tentang cerita sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.